Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan berkaitan dengan tugas kemarin. Evaluasinya adalah dari segi sopan santun kalian. Tolong kalau misalkan ngasih tugas dan sebagainya itu salam dulu, sapa dulu ustadznya, kemudian sampaikan keperluannya apa, perkenalan diri dulu, terus sampaikan dulu maksud kalian apa gitu. Kalau misalkan mau ngumpulin tugas, ya ngumpulin tugas, jangan langsung dikirim atau misalkan ustadz ini tugas itu doang gitu, gak sopan itu gitu ya. Kita evaluasinya buat kalian. Terus kemarin ada beberapa yang mengevaluasi saya, pembelajaran kemarin tulisannya terlalu kecil dan tidak jelas. Oke lah, nanti saya perjelas. Terus kemudian kalau misalkan kalian pengen memberikan masukan atau apapun, kritik atau apapun, silahkan bisa japri atau bisa di komen di channel YouTube-nya gitu ya. Silahkan nanti bisa kasih masukan ke saya. Nah, materi berikutnya ini adalah melanjutkan materi kemarin, tapi sebelumnya saya akan mereview kemarin yang sudah saya sampaikan tentang torsi, karena beberapa ada yang belum paham tentang kapan positif kapan negatif pada putaran torsi. Oke, kita nih contoh soal. Misal contoh soalnya seperti ini. Ada sebuah roda, ini ditarik ke sana dengan gaya F1, ini ditarik ke sana dengan gaya F2, ini ditarik ke sana dengan gaya F3. F1 katakanlah 5, F2 nya katakanlah 8 Newton, ini 5 Newton, F3 nya 5 Newton. Nah, ini pusat rotasi ini di tengah. Kemudian dia memiliki jari-jari pendek. Jari-jari pendeknya karena saya tulis R1 ya. Terus jari-jari panjangnya saya tulis R2. Jika jari-jari pendeknya adalah 0,5 meter dan jari-jari panjangnya adalah 1 meter, kita lihat bagaimana sigma tau. Sigma tau itu jumlah, tau itu torsi, artinya jumlah torsi. Kita lihat ya, F1 dulu, tau pada F1, tau pada F1. Ketika ini roda, ini pusat rotasi, rodanya ini ditarik ke sana, maka dia akan berputar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka tau F1 nya positif gitu ya. Jadi ketentuannya di sini nih, jika positif saat putarannya searah jarum jam, searah jarum jam. Jika negatif, putaran berlawanan arah ya. Maka F1 ini berputar searah jarum jam. Begitu. Kemudian kita lihat F2. F2 ini pusat rotasi, ini F2 nya ditariknya ke sana. Maka dia negatif karena berlawanan arah jarum jam gitu ya. Jadi F2 ini membuat roda ini berputar berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Tau F2. Sedangkan F3 ini pusat rotasi, ini gayanya ke sana, maka dia akan berputar searah jarum jam, maka positif. Tau F3. Kita kalikan. Tau F1 itu F1 kali jari-jarinya, jari-jari panjang ya, R2 min tau F2, maka ini F2 kali R1 jari-jari pendek. Nih jari-jari pendek. Sedangkan ini F3 yaitu F3 kali R1, ini juga jari-jari pendek.
Kita masukkan nilainya. F1 8 kali F1 5 kali 1 min F2 nya 8 kali 0,5 plus 5 kali 0,5. F1 nya 0,5, F2 nya 1. Ini 5 min 4 plus 2,5, hasilnya berapa? 3,5 Newton meter. Perhatikan baik-baik, sigma tau-nya ini nilainya positif atau negatif? Positif ya. Maka kalau misalkan ini positif, ini kan nilainya positif nih. Nah, maka roda berputar searah jarum jam. Seperti itu. Itu ya. Ini contoh soal yang flashback kemarin. Kemudian sekarang kita materi baru. Materinya adalah inersia. Inersia. Apa sih itu inersia? Inersia itu kita flashback lagi materi kelas 1 tentang momentum. Jadi gini, misalkan ini, perhatikan ini apa namanya, penghapus. Penghapus ini saya dorong. Penghapus ini saya dorong, gitu kan? Dia bergerak terus kemudian berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena ada gaya gesek yang menghentikan laju penghapus tersebut. Kamu bisa membayangkan? Kalau misalkan tidak ada gaya gesek, apa yang akan terjadi? Maka dia akan bergerak terus-menerus. Itu yang namanya momentum. Jadi kalau kita flashback momentum, flashbacknya sini ya. Nah, jadi momentum itu apa sih? Momentum itu P. Momentum P yaitu M kali V. Ini massa, sedangkan ini kecepatan. Gitu. Jadi yang mempertahankan dia bergerak secara konstan itu apanya? Sifat kelembabannya. Siapa yang memiliki sifat kelembabannya? Massa. Jadi massa ini memiliki sifat kelembaban. Sifat kelembaban itu bagaimana? Sifat yang dia mempertahankan benda bergerak konstan. Itu namanya sifat kelembaban. Terus kemudian kalau saya perhatikan, saya punya tutup pensil lah, tutup wadah pensil. Saya putar seperti ini. Maaf. Nah, saya putar seperti ini. Nah, berputar kan ya? Kenapa dia berhenti? Karena ada gaya gesek, sekali lagi gaya gesek. Nah, bayangkan kalau tidak ada gaya gesek, maka dia akan berputar terus. Sama kayak bumi berputar pada porosnya atau dia berotasi. Nah, inersia ini merupakan sifat kelembaban. Tapi sifat kelembaban yang bagaimana? Yaitu mempertahankan benda bergerak rotasi. Jadi kalau momentum ini sifat kelembabannya berupa massa, yaitu mempertahankan benda bergerak konstan. Kalau inersia itu sifat kelembaban juga, tapi untuk mempertahankan benda
bergerak rotasi. Jadi kalau di sana adalah fungsi kelembaban adalah M, kalau di sini adalah I inersia, lambangnya I ya. Begitu. I itu bagaimana? I itu sama saja dengan mr kuadrat. Tapi ini untuk sebuah partikel ya. Misalkan ini. Ini sumbu putar. Ini ceritanya sumbu putar. Terus kemudian berputar mengelilingi sumbu putar itu. Kok sumbu putar? Pusat rotasi. Pusat rotasi. Misalkan ini partikel dengan massa M, dan ini adalah jari-jarinya R. R-nya kecil aja ya. R kecil. Maka besar inersia bagaimana? Yaitu mr kuadrat. Begitu. Di sini M itu massa. Kemudian R sini adalah jari putaran. Begitu. Jari-jari putaran. Gitu. Kemudian di sini. Dan setiap benda ini kan partikel ya. Tapi ternyata setiap benda itu memiliki besar inersia yang berbeda-beda. Apa sih yang menentukan besar inersia? Jenis bendanya. Maksudnya bagaimana? Misal kayak ini sebagai tugas saja ya. Jadi besar inersia pada ini tugas nih. Tugas. Cari nilai inersia pada benda A. Bola pejal. Maksudnya bola pejal itu apa? Bola yang padat. Kayak apa sih? Bola bekel. Itu ya, itu kan padat tuh. Yang B, bola tipis berongga. Bola tipis berongga itu kayak bola sepak tarkam itu tarkam itu ada pecah-pecah kecil itu ya, yang plastik. Itu termasuk bola tipis berongga. C, silinder pejal. Kamu bayangkan silinder pejal itu kayak kaleng susu yang masih ada susunya penuh gitu ya, itu pejal. Nah, kalau yang D, silinder tipis berongga. Nah, itu kayak kaleng susu yang isinya habis atau isinya kosong. Nah, ini silakan dicari karena inersia pada setiap benda itu berbeda, gitu ya. Itu. Apa lagi ya? Satu lagi deh, batang. Batang. Jadi gini, katakanlah ini batang. Batang yang tengah-tengahnya ini sebagai pusat rotasi, yang berputarnya seperti ini, dengan ujungnya sebagai pusat rotasi, maka berputarnya seperti ini. Ini memiliki inersia yang berbeda-beda. Gitu. Jadi tergantung pusat rotasinya berada di mana. Seperti itu. Ya, ini saya hapus ya. Nanti ini jadikan catatan juga. Tolong dicatat sebelum ini boleh atau sudah itu. Ya, sekarang kita belajar hubungan inersia dengan torsi. Nah, ini judul berikutnya.
hubungan inersia dengan torsi. Perhatikan. Torsi tau itu kan F kali A. Gitu ya. Terus F itu apa? Maaf. F kali R, sorry. F kali R gaya kali dengan gaya, syaratnya tegak lurus. F itu berarti M kali A kali R. F itu kan M kali A, R-nya turun ke sini. Terus kemudian masih ingat nggak kelas 1 bahwa untuk mencari S itu sama dengan theta kali R, mencari V itu omega kali R, A itu adalah alfa kali R. S itu jarak, V itu kecepatan linear, A itu kecepatan linear atau kecepatan ini pada gerak lurus. Jarak pada gerak lurus, kecepatan pada gerak lurus, ini percepatan pada gerak lurus. Sedangkan kalau theta ini banyaknya putaran atau sudut. Ini omega kecepatan sudut atau kecepatan putaran, sedangkan ini adalah percepatan putaran atau percepatan sudut. Paham ya? Jadi bedanya antara gerak linear dengan gerak melingkar itu tinggal tambahin R, ketemulah gerak linear atau gerak lurus. Nah, A ini saya ganti sama ini nih. Maka di sini jadi M alfa kali R kali R. Ini R kali R kan R kuadrat. Maka ini M R kuadrat kali R. Maaf, kali alfa. M R kuadrat itu apa? Oh, M R kuadrat itu adalah inersia. Maka ini I kali alfa itu adalah tau. Gitu. Jadi gini, simpelnya gini. Lihat, ini F. F itu kan M kali A. Jadi besarnya gaya yang diberikan kepada benda, besarnya gaya yang diberikan kepada benda akan menghasilkan percepatan linear atau percepatan gerak lurus. Sedangkan tau itu sama saja dengan apa? I kali alfa. Jadi besarnya tau yang diberikan kepada benda akan menghasilkan percepatan melingkar atau percepatan sudut boleh melingkar atau percepatan sudut. Itu perbedaannya. Hampir mirip. Nah, kalau pada prakteknya apa sih bedanya tau sama apa bedanya gaya dengan torsi? Kalau gaya ya sudah gaya. Kalau torsi harus ada lengannya. Jadi gaya yang memiliki lengan gaya, maka itulah torsi. Jadi nih. Jadi ini perbedaan gaya dengan lengan gaya. Apa perbedaan torsi dengan gaya? Jadi kita lihat ini dulu, gaya dulu. Jika gaya diberikan pada suatu benda tapi tepat pada titik berat. Nah, kita mengenal titik berat nih. Titik berat itu misalkan saya punya beban ini, memiliki benda, jika dia ditopang, dia setimbang. Nah, nih, jika benda itu ditopang, maka dia setimbang. Nah, setimbang itu, maka ini nih, titik ini adalah titik berat dari benda ini, gitu ya. Saya pindahkan titik itu ke depan. Nah, nih, ini titiknya nih, ini titiknya. Jadi kalau saya memberikan gaya
memberikan gaya tepat pada titik berat. Saya dorong nih. Nah, nih. Ini benda, ini titik beratnya di sini. Jika saya mendorong tepat pada titik berat tersebut, maka dia akan bergerak translasi. Seperti itu. Tapi kalau kita memberi gaya pada benda ini bukan tepat menuju titik berat. Contohnya ini. Ini titik berat, gitu kan? Gayanya saya dorong ke sana, gitu kan? Maka ini seolah-olah kayak garis gaya. Maka lengannya mana? Lengannya ini tegak lurus. Ini gayanya, ini lengannya. Pacuannya adalah titik berat, gitu ya. Maka ketika saya dorong, maka dia akan berputar, gitu ya. Sama kalau misalkan saya dari samping nih, saya dorong ke sana, ini titik berat, saya dorong. Ini jari-jarinya ya, tegak lurus, ini gayanya ke sana. Maka dia akan berputar, gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau gaya diberikan kepada benda tepat pada titik berat, maka dia akan bergerak linear, bergerak lurus. Kalau torsi sama, gaya yang diberikan pada benda tapi bukan pada titik berat, alias dia memiliki lengan gaya, maka dia akan menghasilkan putaran. Itulah beda antara gaya sama torsi. Itu ya. Jadi ada jadi di sini bedanya ini. Jadi ada apa sih namanya? R itu adalah lengan gaya. Sorry. Jadi di sini ada, jika torsi ini harus memiliki kayak apa sih? Pusat rotasi. Pusat rotasi itu yang pertama apa? Yang pertama contohnya kayak engsel. Kayak pintu. Kamu tarik atau kamu dorong tapi tidak tepat pada engselnya, maka dia akan tertutup. Gitu ya, akan bergerak atau berputar. Yang kedua, pusat rotasi ini bisa berupa engsel, yang kedua bisa berupa titik berat. Nah, salah satu mencari cara bagaimana menentukan titik berat yaitu dengan ditopang. Kalau kamu menopang benda itu kemudian setimbang, maka itulah titik beratnya. Seperti itu. Yo. Nah, jadi kan sebenarnya gerak melingkar dengan gerak lurus atau linear itu cuman bedanya ada di R. Gitu ya, cuman bedanya ada di R. Kalau gerak ingin mencari besaran linear, maka besaran sudutnya atau besaran gerak melingkarnya dikali jari-jari maka ketemu. Gitu ya. Silakan nanti bisa di komen di channel YouTube-nya. Kalau misalkan nggak paham tentang gerak melingkar, nanti saya akan adakan sesi khusus. Silakan nanti bisa di sesi khusus untuk mengajarkan tentang gerak melingkar. Nanti saya upload di channel YouTube, tapi nggak saya upload di aplikasi EMA. Jadi nanti silakan kalian lihat sendiri. Kalau misalkan kalian membutuhkan, mungkin nanti saya akan buat video, saya akan terangkan lagi, gitu ya. Oke, jangan lupa ini tugas ya. Kemudian jembatan dari gerak melingkar. Nah, biar cara menghafalnya lebih enak, ini gerak melingkar, ini gerak melingkar ya. Maaf, linear ya, linear. Sedangkan ini melingkar. Yuk perhatikan baik-baik. Kalau gerak linear, rumus ada yang namanya istilah GLB. Apa itu GLB?
gerak lurus beraturan, rumusnya cuma satu, S sama dengan V kali T. Gitu ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya ada 3, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Itu. Nah, kalau gerak melingkar gimana? Kalau ini GLB, ini namanya GMB. Apa itu GMB? Gerak melingkar beraturan. Rumusnya sama cuma satu, cuman kalau di sini S, di sini apa? Theta. Theta itu kayak Q ya. Nah, gini. V-nya di sini apa? Sama dengan omega T. Ini jarak, ini putaran, ini kecepatan linear, ini percepatan sudut. Maaf, ini kecepatan sudut. Rumusnya cuma satu, sama. Ada GM BB. Apa itu GM BB? Gerak melingkar berubah beraturan. Sama ini, sama plat, cuma diganti konstan saja. Kalau ini VT, ini omega T dong. Sama dengan omega 0 plus minus alpha T. Sedangkan ini theta sama dengan omega 0 T kali T, gitu ya, nggak mau kalah, plus setengah alpha T kuadrat. Sedangkan ini omega T kuadrat, maaf, VT kuadrat, berarti ini omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alpha theta. Jadi sebenarnya rumusnya sama, beda konsonan saja. Paham? Dan jembatan antara gerak melingkar dengan gerak linear itu hanya ada di L. Gitu ya. Besaran pada gerak melingkar ketika dikalikan dengan jari-jari, maka ketemu besaran linear. Itu. Kemudian saya lanjut ya, nampung ya. Ini saya hapus ya. Berikutnya, yuk, kalau sudah tahu bedanya, sekarang kita lihat mekanika gerak linear dengan mekanika gerak melingkar. Bedanya apa? Mekanika gerak linear, contohnya ada F, itu M kali A. Kalau mekanika pada gerak melingkar apa? Tahu. Kalau di sini M, di sini apa? I. Kalau di sini A, di sini apa? Alfa. Seperti itu. Kemudian di sini ada besaran momentum yang tadi saya terangkan. Momentum itu P. P sama dengan M kali V. Itu. Kalau di sini namanya apa? Momentum sudut. Momentum pada gerak melingkar. Apa sih ini? L lambangnya. L itu apa? Kalau di sini M, di sini apa? I. Kalau di sini V, di sini apa? Omega. Bedanya cuma itu. Kalau di sini M, di sini I. Kalau ini A, ini alfa. Kalau ini V-nya apa? Omega. Sama kayak energi kinetik
energi kinetik biasa EK gitu ya. Maka di sini EK itu sama dengan apa? Setengah mv kuadrat. Ya. Kalau energi kinetik rotasi, energi kinetik rotasi nanti ada istilahnya kinetik rotasi. Jadi E K rot gitu ya. Sebenarnya singkatnya itu E K rot, E K rotasi. Kalau di sini setengah sama setengah. Kalau ini M di sini apa? I. Kalau di sini V kuadrat, di sini apa? Omega kuadrat. Selesai. Bedanya cuma itu. Gitu ya. Enak ya? Jadi perbedaannya cuma di situ. Walaupun sebenarnya nih penjabarannya gini Pak. Penjabarannya gini. Kan ini momentum ya. Momentum P. P itu sama dengan M kali V. V-nya saya ubah kali itu tuh. M kali omega kali R. Ini P. Gitu ya. Terus kedua sisi saya kasih kali R. Ini saya kali R. Ini saya kali R. Gitu ya. P kali R itu sama dengan apa? M R kuadrat. M R kuadrat kali omega. M R kuadrat itu apa? I. Ini P kali R. Paham ya? Atau sebenarnya L itu apa? P kali R. Selesai. Momentum sudut itu apa? Momentum linear kali jari-jarinya. Terus kalau energi kinetik bagaimana? Ini saya hapus ya. Kalau energi kinetik bagaimana? Energi kinetik EK setengah mv kuadrat setengah m. V itu apa? Omega kali R. Berarti kalau V kuadrat omega kali R kuadrat. Hasilnya bagaimana? Setengah m omega kuadrat kali R kuadrat setengah m R kuadrat omega kuadrat. MR kuadrat itu apa? I omega kuadrat. Jadi EK rotasi itu turunan dari EK translasi. Begitu hubungannya seperti itu. Terus ini habis ya. Materi kurang satu lagi yaitu titik berat luasan, titik berat massa, dan titik berat garis. Nanti saya akan ajarkan nanti di sesi berikutnya. Ini cukup ini aja dulu. Terus ini ada PR, PR lagi. PR-nya simpel. Misal suatu roda memiliki inersia berapa ya? 2 kilogram meter kuadrat. Kemudian diberi memiliki
yang rada aman. Suatu roda memiliki inersia 2 kg meter kuadrat, diberi gaya katakanlah 10 Newton dan memiliki lengan gaya berapa? 2 meter, 2 meter lebay setengah meter. Berapa percepatan putaran dan percepatan linearnya? Jadi ditanya alfanya berapa dan A-nya berapa. Bisa nggak sih? Insya Allah bisa ya. Silahkan nanti ditaati. Rumusnya cuma ada F sama dengan M kali A, boleh. Ini ada tau F kali R, ada tau I kali A, alfa, ada A sama dengan alfa kali R. Gunakan 4 rumus ini, pasti ketemu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ini semua latihan soal dan sebagainya masuk ke dalam catatan. Yang dikirim hanya tugasnya saja. Nanti silakan difoto, dikirim tugasnya saja, gitu kan? Tidak semua nomor kalian saya simpan, terlalu banyak ini. Atau bukan terlalu banyak sih, saya belum sempat menyimpan. Jadi nanti tolong ingatkan lagi siapa nama kalian, kelas berapa, silahkan kumpulkan tugasnya. Mungkin itu ya. Terus jangan lupa kalau misalnya ada masukan dari saya, silahkan di komen di channel YouTube atau boleh japri ke nomor yang sudah saya kasih kemarin ya, 0815 0857 2997 4415. Terus kemudian apa lagi ya? Kemarin ada saran dari beberapa teman kalian gitu, Ustadz, contoh soalnya terlalu sedikit gitu ya. Tenang ya, materi torsi ini sangat simpel, sedikit, tapi contoh soalnya banyak. Jadi siap-siap muntah saja nanti ya. Nanti saya akan ada sesinya khusus soal pembahasan soal contoh latihan soal. Terus nanti saya akan kasih kalian soal yang sesuai dengan ekspektasi kalian dan bisa meningkatkan kecerdasan kalian gitu ya, agar semakin paham sebenarnya dengan ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.